Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soli-solihah? Semoga hari ini kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu lagi pada minggu ini bersama Ustazah dalam pembelajaran tematik untuk kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yang mana hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1 pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa berdoa sebelum belajar dan disiapkan buku tematik 4A, juga buku catatan beserta alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang bunyi dan sumber bunyi, yang kedua tentang jenis-jenis bunyi, dan yang ketiga tentang kekuatan bunyi. Bunyi dan sumber bunyi. Anak-anak, coba kalian perhatikan pada gambar yang ada di video yang Ustazah tunjuk. Ini merupakan gambar apa? Betul sekali, ini merupakan gambar salah satu panca indera manusia, yaitu telinga. Telinga berfungsi untuk apa? Untuk pendengaran. Nah, jadi di sini adalah bunyi adalah sesuatu yang dapat didengar oleh salah satu panca indera manusia, yaitu berupa telinga. Nah, sedangkan sumber bunyi itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi banyak sekali di sekitar kita yang dapat kita temui benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, benda-benda tersebut dapat menghasilkan bunyi jika kita misalnya kita pukul benda itu, atau kita petik, atau ditiup, digoyangkan, dan lain sebagainya. Nah, contoh paling mudahnya di sini adalah alat musik. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar alat musik, bukan? Nah, alat musik itu cara memainkannya berbeda-beda, sehingga dengan cara memainkan tersebut menghasilkan bunyi yang indah. Nah, contoh yang paling mudah saat ini kita sedang apa? Kita sedang belajar. Nah, di dalam belajar kita harus berkomunikasi atau berbicara. Nah, dari berbicara tersebut kita menghasilkan bunyi atau apa yang ingin kita sampaikan, kita bisa komunikasikan. Kita bisa berbicara sehingga menghasilkan bunyi. Sampai di sini paham anak-anak? Kita lanjutkan lagi materinya. Nah, di sini Ustazah mempunyai beberapa contoh sumber bunyi. Nah, tadi Ustazah sudah menyebutkan paling mudahnya yaitu alat musik. Coba kita perhatikan di sini. Nah, untuk gambar yang pertama, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar alat musik yaitu harmonika. Sudah pernah dengar atau ada yang punya di rumah? Nah, cara memainkan harmonika ini yaitu dengan cara ditiup. Sama halnya seperti seruling. Kalau seruling pasti kalian sudah tidak asing lagi. Nah, untuk gambar yang kedua, ini sering sekali muncul di buku pelajaran, juga sering sekali kalian lihat, yaitu adalah gendang. Bagaimana cara memainkannya? Ya, benar sekali. Gendang dimainkan dengan cara dipukul sehingga akan menghasilkan bunyi yang indah. Nah, ini ada yang pernah lihat kartun Upin Ipin di rumah? Nah, ini digunakan saat pertunjukan Upin Ipin. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, benar sekali, ini adalah gambar alat musik marakas. Cara memainkannya yaitu digoyangkan. Nah, kemudian yang ini, ayo, ini alat musik tradisional dari daerah mana? Ada yang tahu? Nah, ini adalah alat musik yang bernama sasando. Berasal dari Nusa Tenggara. Ayo, berasal dari mana? Ini berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya gimana? Dengan cara dipetik. Ini sama dengan cara memainkan untuk gitar,
kemudian untuk kecapi, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu alat musik yang dimainkan dengan cara yang berbeda-beda sehingga menghasilkan suatu bunyi yang indah. Nah, contoh lainnya bisa kalian cari tahu sendiri, bisa baca-baca di buku atau bertanya kepada orang tua maupun kakak kalian di rumah. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis bunyi. Nah, agar dapat mendengar atau agar bunyi itu dapat didengar, bunyi itu harus mempunyai frekuensi tertentu. Nah, apa frekuensi itu? Frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi selama 1 detik. Satuannya yaitu Hz. Ingat-ingat ya, satuannya adalah Hz. Jadi banyaknya getaran yang terjadi selama 1 detik disebut sebagai frekuensi. Nah, berdasarkan frekuensi yang dimiliki, bunyi itu dibedakan menjadi 3 jenis. Coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada gambar gajah, juga ada gambar burung merpati. Nah, kira-kira dua gambar ini termasuk contoh hewan yang dapat mendengar bunyi jenis apa? Nah, dua gambar ini adalah hewan yang dapat mendengarkan bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik itu apa? Yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 getaran setiap detik. Nah, selanjutnya yaitu bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Jadi, bunyi audiosonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi dari 20 sampai 20.000 getaran setiap detik. Kira-kira siapa yang bisa mendengarkan bunyi audiosonik? Ya, kita saat ini. Jadi bunyi audiosonik ini dapat didengarkan oleh telinga manusia. Selanjutnya yaitu bunyi ultrasonik. Nah, contoh hewan yang dapat mendengarkan bunyi ultrasonik di sini yaitu misalnya kelelawar dan juga ikan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 getaran setiap detiknya. Nah, jadi untuk bunyi infrasonik dan bunyi ultrasonik ini tidak dapat didengar oleh manusia, hanya untuk hewan tertentu saja. Sedangkan untuk bunyi audiosonik bisa didengarkan oleh manusia. Contoh lainnya bisa kalian baca di buku, bisa kalian tanyakan juga kepada keluarga kalian. Selanjutnya yaitu tentang kekuatan bunyi. Nah, kekuatan bunyi di sini adalah keras lemahnya bunyi yang terdengar oleh telinga kita. Nah, salah satu ada beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi kekuatan bunyi itu. Yang pertama yaitu amplitudo getaran sumber bunyi. Jadi amplitudo di sini adalah simpangan benda yang bergetar. Coba kalian perhatikan di sini. Semakin besar amplitudo yang dibentuk, maka semakin kuat atau semakin keras bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, jika amplitudo yang dibentuk itu kecil, maka suara atau bunyi yang dihasilkan itu lemah atau kecil. Jadi tergantung besar kecilnya amplitudo yang dibentuk. Yang kedua yaitu jarak sumber bunyi dengan pendengar. Ini pastinya sudah bisa kalian pahami. Nah, jika misalnya sumber bunyi itu dekat dengan kita atau dekat dengan pendengar, maka pendengar dapat mendengar sumber bunyi tersebut dengan kuat atau dengan keras. Namun, jika misalnya sumber bunyi tersebut jauh dari pendengar atau jauh dari kita, maka kita mendengar sumber bunyi tersebut sangat lemah atau sangat kecil. Nah, sampai di sini paham anak-anakku semuanya?
Kalau kalian sudah paham, coba kalian perhatikan di sini. Untuk lebih memahami materi hari ini, kalian bisa mengerjakan tugas, yaitu mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 18 sampai 19 pada nomor 1, 2, dan 3 saja di buku Bu Petik 4A. Lalu kalian kumpulkan dalam bentuk foto melalui WhatsApp kepada ustazah atau kepada wali kelas. Maksimal pengumpulannya hari ini pukul 8 malam. Ustazah tunggu, ditulis yang rapi di buku tulis dengan tulisan yang jelas. Juga boleh jika memang kalian ingin menggunakan ballpoint. Sampai di sini, jika memang ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan kepada ustazah. Ustazah akhiri dulu, semoga materi yang ustazah sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.